Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Karnandosius Nangakaro, mahasiswa semester 4 A2 Ilmu Sosiatri. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview materi perkuliahan yang telah kita pelajari bersama selama 1 semester, mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam penjelasan nanti materinya tidak beraturan. Langsung saja, yang pertama kita perlu ketahui apa itu administrasi pemerintahan desa. Nah, administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Lalu kita juga perlu ketahui apa itu perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Nah, pemerintah itu sendiri lembaga atau organisasi, sementara pemerintahan itu penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Kita lanjut pada struktur pemerintah desa. Struktur pemerintahan desa itu sendiri, yang pertama kepala desa, yang kedua itu ada kesekretariatan yang dikepalai oleh sekretaris dan dibantu oleh 3 KUR, minimal maksimalnya 2 KUR. Lalu ada unsur kewilayahan dan unsur teknis. Nah, untuk unsur kewilayahan itu sendiri tergantung cakupan luas wilayah. Kita masuk ke materi yang berikut tentang pengangkatan perangkat desa. Nah, syarat pengangkatan perangkat desa sebagaimana teratur dalam pasal 50 yang pertama, pendidikan perangkat desa paling rendah SMA atau SMK sederajat. Lalu kisaran usianya itu berkisar dari 20 sampai 42 tahun. Persyaratan ketiga ialah merupakan masyarakat setempat, dan persyaratan lainnya diatur oleh peraturan daerah, kabupaten atau kota itu sendiri. Lalu yang berikut syarat pemberhentian perangkat desa. Nah, syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana teratur dalam Undang-Undang Pasal 53. Yang pertama, perangkat desa itu baru bisa berhenti apabila yang pertama meninggal dunia, yang kedua atas dasar permintaan pribadi, yang ketiga karena faktor usia telah melebihi usia 60 tahun, lalu yang keempat tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, lalu yang kelima itu berhalangan tetap. Kita masuk ke materi yang berikut tentang manajemen pelayanan publik. Nah, manajemen pelayanan publik itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengimplementasian, pengkoordinasian, serta proses pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu sendiri menerapkan beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama kejelasan persyaratan, kemudian pertanggungjawaban, lalu kedisiplinan, keramahan dalam proses pelayanan, dan lain-lain. Pelayanan publik itu sendiri bertujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang masyarakat inginkan terkait dengan proses administrasi demi mensejahterakan masyarakat, karena pelayanan publik merupakan salah satu amanat yang dimuat dalam undang-undang, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi dengan cara menertibkan administrasi dan lain-lain. Lalu kita masuk pada keuangan desa. Nah, perlu kita ketahui bahwa keuangan desa adalah segala atau semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, untuk keuangan desa itu sendiri ada 2 sumber keuangan. Yang pertama pendapatan asli desa atau PAD, dan yang kedua itu ada dana transfer. Nah, pendapatan asli desa itu sendiri itu dilihat dari 4 pendapatan utama, yaitu badan usaha milik desa, kemudian swadaya, kemudian ada partisipasi masyarakat, lalu ada aset desa. Setelah itu untuk dana transfer itu bersumber dari pusat, lalu APBD provinsi dan juga kabupaten kota. Kita masuk ke berikut, yaitu perencanaan desa. Nah, perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beberapa ragam aktor
yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan desa dalam musyawarah desa. Nah, siklus perencanaan desa itu sendiri ada 6 siklus. Yang pertama identifikasi masalah, kemudian perumusan visi dan misi, lalu penyusunan rencana pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, dan terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Selanjutnya kita masuk pada pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perjalanan atau proses yang diharapkan itu sifatnya secara efisien dan efektif, sehingga semuanya itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu proses pengawasan ini kalau di tingkat desa itu sendiri diawasi oleh BPD, kemudian perangkat desa untuk penyelenggaraan kepala desa, pemerintahan desa. Lalu kalau seandainya dari luar pihak eksternal itu sendiri, misalnya pemerintah daerah melakukan pengawasan dengan cara yang pertama, melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa. Kemudian pemerintah daerah juga mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Lalu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa, dan kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Setelah itu merekomendasikan pemberian saksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk kepada kepemimpinan kepala desa. Nah, perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan kepala desa merupakan kemampuan dan tanggung jawab seseorang yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin atau mengelola suatu desa. Nah, di dalam tipe-tipe kepemimpinan atau model-model kepemimpinan terdapat 3 model. Yang pertama itu model kepemimpinan regresif, yang kedua konservatif, dan yang ketiga inovatif. Nah, untuk tipe-tipe kepemimpinan yang modelnya regresif itu kepemimpinan yang berwatak otokratis, pemerintahan yang kekuasaannya hanya dipegang oleh satu orang saja. Itu tipe kepemimpinan yang regresif. Lalu kita masuk ke kepemimpinan yang konservatif. Nah, hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya, lalu menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berupaya untuk melakukan suatu inovasi baru yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Itu tipe pemimpin yang konservatif. Beliau hanya menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berupaya untuk melakukan sebuah inovasi yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua kepemimpinan yang inovatif. Yang ketiga, kepemimpinan yang inovatif itu kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru untuk mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, tipe kepemimpinan ini yang merupakan tipe yang sangat diinginkan oleh masyarakat, di mana ada inovatif baru, ada kreasi baru yang diciptakan demi kelancaran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu 3 kepemimpinan, tetapi seperti yang pernah Ibu jelaskan bahwa seorang kepala desa itu akan mendapatkan apresiasi tergantung cara memimpin, di mana pemimpin itu juga harus dilihat dari karakternya. Seorang pemimpin itu harus cerdas, kemudian harus lebih mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan masyarakat umum. Demikian presentasi saya mohon maaf untuk segala kekurangan, dan terima kasih untuk perjumpaan kita selama 1 semester ini. Saya berharap materi ini dapat menjadi bekal yang baik untuk saya, untuk proses pendidikan saya selanjutnya, dan kiranya saya dapat mengaplikasikan ketika usai dari lembaga ini dan juga ketika saya balik ketika ada liburan dan berada di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat.